Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Selamat datang kembali di channel Nes Andri. Pada video kali ini, saya dan keluarga akan mengajak teman-teman berkunjung ke salah satu destinasi wisata sejarah paling terkenal di Indonesia, yaitu Candi Prambanan. Perjalanan kami dimulai dari Kota Magelang sekitar pukul 9 pagi. Alhamdulillah, kondisi lalu lintas saat ini cukup lancar sehingga perjalanan terasa nyaman. Sepanjang perjalanan menuju Prambanan, kami melewati beberapa kawasan perkotaan, persawahan, hingga jalan utama yang menghubungkan Magelang dengan wilayah Yogyakarta dan Klaten. Karena jalanan tidak terlalu padat, waktu perjalanan terasa cukup cepat dan menyenangkan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya pukul 11 siang kami tiba di kawasan wisata Candi Prambanan. Dan jujur saja, meskipun ini bukan pertama kalinya saya melihat foto Candi Prambanan, tetapi melihatnya secara langsung memberikan kesan yang jauh berbeda. Bangunannya terlihat sangat megah, tinggi, dan membuat kita kagum dengan kemampuan nenek moyang kita yang mampu membangun karya luar biasa seperti ini lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sesampainya di kawasan wisata, kami langsung menuju area parkir yang cukup luas. Fasilitas di sini juga tergolong lengkap. Tersedia area parkir kendaraan, pusat informasi, toilet, musola, tempat makan, toko souvenir, hingga shuttle yang siap mengantar pengunjung berkeliling kawasan wisata. Karena kawasan Candi Prambanan cukup luas, fasilitas seperti ini tentu sangat membantu para wisatawan. Sebelum masuk, jangan lupa siapkan tiket masuk terlebih dahulu. Tiket bisa dibeli langsung di lokasi maupun secara online. Untuk alamat website resmi pembelian tiketnya, sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman cek sendiri. Sebagai informasi, untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Candi Prambanan, harga tiket masuk untuk wisatawan domestik atau WNI cukup terjangkau. Untuk pengunjung dewasa usia di atas 10 tahun dikenakan tarif Rp50.000 saat weekday dan Rp65.000 saat weekend. Sedangkan anak-anak usia 3 hingga 10 tahun dikenakan tarif Rp25.000 saat weekday dan Rp35.000 saat weekend. Anak di bawah usia 3 tahun tidak dikenakan biaya masuk. Sementara itu, untuk wisatawan mancanegara atau WNA, harga tiket masuk dewasa Rp400.000, sedangkan tiket anak-anak antara Rp225.000 hingga Rp250.000, tergantung kebijakan yang berlaku saat kunjungan. Selain tiket reguler, tersedia juga tiket terusan yang dapat digunakan untuk mengunjungi destinasi lain seperti Keraton Ratu Boko. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengeksplor lebih banyak situs bersejarah dalam satu perjalanan, pilihan tiket terusan ini bisa menjadi alternatif yang lebih hemat. Karena saya berkunjung pada hari kerja atau weekday, harga tiket yang berlaku saat itu menggunakan tarif weekday. Sebelum berkunjung, teman-teman juga disarankan untuk mengecek informasi terbaru atau harga diskon melalui kanal resmi pengelola karena tarif dan kebijakan wisata dapat berubah sewaktu-waktu. Setelah semuanya siap, kami pun mulai memasuki area utama Candi Prambanan. Teman-teman, Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini dibangun sekitar abad ke-9 Masehi oleh Kerajaan Mataram kuno. Kompleks candi ini dipersembahkan untuk 3 dewa utama dalam agama Hindu yang dikenal sebagai Trimurti, yaitu Dewa Siwa sebagai dewa pelebur, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Brahma sebagai dewa pencipta. Karena nilai sejarah dan budayanya yang sangat tinggi, pada tahun 1991, Candi Prambanan resmi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tidak heran jika tempat ini menjadi salah satu ikon wisata budaya Indonesia yang dikenal hingga mancanegara. Saat pertama kali melihat candi utama dari dekat, saya benar-benar dibuat kagum. Bangunan yang menjulang tinggi ini adalah Candi Siwa, candi terbesar sekaligus paling penting dalam kompleks Prambanan. Tinggi candi ini mencapai sekitar 47 meter. Bayangkan saja, bangunan setinggi itu sudah berdiri lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dari dekat, kita bisa melihat betapa detailnya ukiran-ukiran yang menghiasi setiap bagian candi. Setiap batu yang tersusun di sini seolah memiliki cerita tersendiri.
Keindahan dan ketelitian pengerjaannya menunjukkan betapa maju peradaban Nusantara pada masa itu. Selain Candi Siwa, terdapat juga Candi Brahma dan Candi Wisnu yang berdiri megah di area utama. Di sekelilingnya terdapat ratusan candi pendamping yang disebut sebagai Candi Perwara. Secara keseluruhan, Kompleks Prambanan memiliki sekitar 240 candi. Namun sayangnya, tidak semua candi masih berdiri utuh hingga saat ini. Beberapa mengalami kerusakan akibat faktor usia, bencana alam, dan gempa bumi yang pernah terjadi di Yogyakarta. Meski demikian, proses restorasi terus dilakukan sehingga generasi sekarang masih bisa menikmati keindahan situs bersejarah ini. Salah satu hal yang paling menarik di Candi Prambanan adalah relief yang terpahat pada dinding-dinding candinya. Relief ini menceritakan kisah Ramayana yang sangat terkenal dalam budaya Hindu. Jika diperhatikan dengan seksama, relief-relief tersebut seperti komik batu raksasa yang menceritakan perjalanan Rama, Sinta, dan Hanuman. Hebatnya, semua ukiran ini dibuat dengan sangat detail menggunakan peralatan sederhana pada zamannya. Melihat relief ini membuat kita semakin menghargai kecerdasan dan keterampilan para seniman masa lalu. Ketika berbicara tentang Candi Prambanan, tentu tidak lengkap tanpa membahas legenda Roro Jonggrang. Konon dahulu, ada seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Ia dilamar oleh Bandung Bondowoso, namun sang putri tidak menyukainya. Untuk menolak secara halus, Roro Jonggrang memberikan syarat yang hampir mustahil, yaitu membangun 1000 candi dalam satu malam. Dengan bantuan makhluk gaib, Bandung Bondowoso hampir berhasil menyelesaikan syarat tersebut. Karena takut syaratnya terpenuhi, Roro Jonggrang meminta para wanita desa menumbuk padi dan menyalakan api sehingga suasana terlihat seperti pagi hari. Merasa ditipu, Bandung Bondowoso marah dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu. Masyarakat percaya bahwa arca Durga yang berada dalam Candi Siwa merupakan perwujudan dari Roro Jonggrang. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tersebut, legenda ini telah menjadi bagian penting dari budaya dan daya tarik Candi Prambanan. Selain menjadi tempat belajar sejarah, Candi Prambanan juga menjadi lokasi favorit untuk berfoto. Hampir di setiap sudut terdapat latar yang sangat indah, mulai dari taman yang tertata rapi, deretan candi yang megah, hingga langit biru yang menjadi pelengkap sempurna. Tidak heran jika banyak wisatawan yang sengaja datang untuk mengabadikan momen di sini. Kami pun tidak mau melewatkan kesempatan untuk berfoto bersama keluarga. Karena kapan lagi bisa berfoto dengan latar salah satu warisan dunia yang begitu megah. Menurut saya, mengajak keluarga ke tempat seperti ini merupakan pengalaman yang sangat berharga. Anak-anak bisa melihat langsung peninggalan sejarah yang selama ini mungkin hanya mereka lihat di buku pelajaran. Mereka bisa belajar tentang sejarah, budaya, warisan bangsa dengan cara yang lebih menyenangkan. Wisata seperti ini bukan hanya soal hiburan, tetapi juga sarana edukasi yang sangat baik untuk keluarga, terutama anak-anak. Selain kompleks candi, kawasan Prambanan juga terkenal dengan pertunjukan sendera tari Ramayana. Pertunjukan ini mengangkat kisah Ramayana melalui tarian, musik, dan drama yang memukau. Bahkan pertunjukan ini sudah dikenal hingga ke mancanegara dan menjadi salah satu atraksi budaya unggulan Indonesia. Dan untuk jadwal lengkapnya pertunjukan sendera tari Ramaya ini, teman-teman juga bisa cek di website resminya, karena pertunjukan tidak selalu ada setiap hari. Sebelum meninggalkan kawasan Candi Prambanan, jangan terburu-buru pulang dulu ya teman-teman, karena di area pintu keluar masih ada beberapa tempat menarik yang bisa dikunjungi. Di sepanjang area keluar, terdapat berbagai kios dan toko yang menjual aneka oleh-oleh khas Yogyakarta dan Jawa Tengah. Mulai dari gantungan kunci, miniatur Candi Prambanan, kaos, topi, tas, hingga berbagai kerajinan tangan yang cocok dijadikan buah tangan untuk keluarga maupun teman di rumah. Bagi yang suka berbelanja, area ini bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk berburu souvenir dengan berbagai pilihan dan harga yang beragam. Selain itu, tersedia juga beberapa toko yang menjual pakaian, batik, aksesoris, dan berbagai pernak-pernik khas Jogja yang menarik untuk dilihat. Nah, kalau teman-teman mulai merasa lelah setelah berkeliling area candi yang cukup luas, di sekitar pintu keluar juga terdapat beberapa kafe dan tempat makan yang nyaman untuk beristirahat.
Sambil menikmati minuman segar atau secangkir kopi, kita bisa bersantai sejenak sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya. Suasananya cukup nyaman dengan pemandangan yang masih bernuansa wisata dan budaya. Menurut saya, fasilitas seperti ini menjadi nilai tambah bagi kawasan wisata Candi Prambanan. Karena pengunjung tidak hanya mendapatkan pengalaman sejarah dan budaya, tetapi juga bisa menikmati wisata kuliner dan berbelanja oleh-oleh dalam satu kawasan. Teman-teman, tidak terasa hari ini kami sudah berkeliling menjelajahi Candi Prambanan. Dari sejarahnya yang panjang, arsitekturnya yang luar biasa, legenda Roro Jonggrang yang melegenda, hingga suasana wisata yang nyaman dan edukatif. Candi Prambanan membuktikan bahwa Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat membanggakan. Jika teman-teman berkesempatan berkunjung ke Yogyakarta atau Jawa Tengah, saya sangat merekomendasikan untuk mampir ke tempat ini. Karena selain berwisata, kita juga bisa belajar menghargai sejarah dan mengenal lebih dekat kebesaran peradaban Nusantara. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Nes Andri agar tidak ketinggalan vlog wisata dan edukasi berikutnya. Saya Nes Andri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.